Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak tahu harus mulai dari mana kita kuliah filsafat ini. Dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dari 7 orang yang hadir pagi ini mahasiswa semua. Insyaallah ya. Semester berapa? Ada yang masih semester 2? Ada. Karena ada yang di kampusnya ada nggak mata kuliah filsafat? Entah judulnya apa aja. Ada pasti ya. Sekilas. Ya serapopo, yang penting kan pernah ngerti filsafat. Ada yang belum pernah dapat sama sekali? Nggak ada ya. Karena kemarin saya sama ngisi di itu ada di UI fakultas tertentu, jurusan tertentu tidak ada filsafatnya sama sekali. Logika juga nggak ada. Pokoknya pengantar intinya mata kuliahnya langsung dijujuk apa kok. Saya kira enggak. Udah nyala, enggak apa-apa. Jangan keras-keras nanti kedengaran yang barat. Jadi saya agak enak karena kalau sudah pernah dapat kan minimal kita nyampe lah. Saya nggak harus menjelaskan mulai dari paling dasar. Atau harus mulai dari paling dasar? Lebih baik. Oke ya. Bismillah. Soalnya dari sini dulu. Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filosof muslim atau filosof barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana, tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau tidak bisa, yo filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, jadi provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat. Dengan alat yang sama
bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada apa ya? Ada Mutahari, ada Mak, ada banyak yang kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as product. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini loh metode filsafat, itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri, yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi ingat-ingat itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar, jadi kamu cuma tak antarkan aja, filsafat benerannya nanti. Jam piro mas, lupa. Suwi-suwi. Belajar filsafat mabuk kamu. Sengaja mabuk lagi. Iya, kamu enak dengerin aku sih ngomong. Ya, saya nyampe. Kalau selesai 2 jam. Ya, minggu belajar filsafat lagi. Komplek masjid lagi. Saingan sama HTI lagi. Terus yang baiknya kita lah. Kita kasih aja lah. Oke. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya, pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya. Pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos ya logis lah, gampang-gampangnya, menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiusitasnya tinggi, religiusitas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina itu kawenan. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Bu, ini kok hujan nggak berhenti. Oh, ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok enggak enak ya. Ini kamu nggak pernah ngasih sajen mesti. Yang bau rekso di sini mesti marah. Jawaban mitos. Aku kok enggak enak ya. Jangan-jangan pasti mitos. Aku kok sial terus hari ini. Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah, tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. Konsep yang disetujui oleh komunitas A
sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Apa Nyai Roro Kidul itu? Kalau kamu kan takut, ke sana pakai baju hijau aja kamu kan takut. Hati-hati sana pakai baju hijau, kamu akan diambil oleh Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Buktinya kamu tidak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Masuk sih gitu. Kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang teritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang ternyata nggak ada Pak yang pakai baju hijau. Ketika nggak pakai baju hijau, nggak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu nggak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan nggak jadi gitu. Itu mitis, mitos. Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani nggak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Kalau naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Ada, itu mitis. Orang kayak itu mitis. Jadi awalnya lahir filsafat kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Aja catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, gerbang filsafat gak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekelilingmu. Kalau kamu gak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu nggak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya Nyai Roro Kidul. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur. Oh itu kan. Coba perhatikan debatnya dua orang itu, Eyang Subur sama Adi Bing Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar. Tapi kalau kalian cermati banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya, yang tidak pas. Masuk cara berpikir kayak gitu itu banyak. Cuma karena kalian mungkin nggak jeli aja, karena selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu, ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda, itu seolah-olah biasa. Tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita ada HTI, di sini ada filsafat. Oh itu luar biasa. Ya kan? Tapi mungkin selama ini biasa aja Pak, diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak hal luar biasa di sekelilingmu. Sebenarnya
Rasa ingin tahu curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Apa bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh, sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa, itu apa, ini kok begini, itu anak kecil. Kayak begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya sudahlah, memang biasanya kayak gitu, agak ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji, kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu? Ayo kamu pernah mikir enggak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu nggak pernah tanya. Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut, ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halakoh, yang di sana terus, iya kan? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama apa? Beda, atau isi sama nama beda, macam-macam. Cuma kalian nggak pernah tanya, nggak pernah wonder, nggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok eyang subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain nggak jadi luar biasa? Sebenarnya yang model eyang subur kan banyak. Kenapa kemarin kok waktu itu Joko Bodo kamu nggak komplain, sementara sekarang eyang subur kamu marah-marah? Apa gara-gara istrinya 9? Apa ndak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Di Madura. Loh, 12 tinggalnya sak rumah. Jadi omahnya koyo sekolahan SD gitu, kamar-kamar gitu. 12. Jadi di dalam rumah rame kayak sekolahan, taman kanak-kanak, kecil-kecil buahnya. Tidak ada yang komplain itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu, gimana loh? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani nyinggung jenggot itu? Itu jelas. Ya kan, ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot. Tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang tuntunan Islam, bahkan menurut sih. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai batik, ada yang pakai itu. Biasanya kamu asal aja, sekali-kali ditanyain. Ya, jadi wonder. Gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua krios. Gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philia, ya, dan Sophia. Philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Oke.
lanjutin ya, nggak perlu diulang ya. Yang apa yang baru-baru, yang baru-baru datang nanti tanya yang sudah datang. Karena yang awal-awal belum begitu penting. Sama-sama kuliah semua kan? Iya. Ya, saya lanjutkan lagi. Aku enteng mahasiswa. Karena kemarin saya ada pengajian isinya kayak gini, pelatihan filsafat. Isinya ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang simba-simba. Stres aku, simba-simba diajari filsafat itu terus gini. Mahasiswa semua kan enak ngomongnya rada lancar. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua kurios, yang ketiga sofia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa itu kan ada benar, ada benar. Benar itu pas. Benar itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil Bo, kribo. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam sini. Itu benar. Kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil gendut, mbok aku ditolongin. Benar kan? Saya ngomong gendut itu benar. Kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa nggak benar, nggak pas, nggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam. Itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang. Itu bijaksana. Dan itu tidak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang, tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diam aja. Begitu ditembak orang, kamu nesu. Ya kan? Karena kamu tidak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu, diem aja. Sekarang ditembak orang, waktunya kamu harus diam. Iya. Waktunya kamu harus diam, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang kok kamu ngeyel. Salahmu dewe kemarin diam aja. Kamu tidak bijaksana. Harus pas. Waktunya belajar kamu malas, waktunya malas kamu aneh-aneh. Ingin belajar filsafat lah, ingin belajar. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau nggak percaya, kamu dengerin aja debat-debat di TV itu. Ada JLC, ada debat kandidat, ada apa. Dengerin argumennya, semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Ibn Slamet sama yang subur itu kalau kamu cermati argumennya ya podo-podo masuk-masuk akal aja dua-duanya. Tapi tinggal kamu lihat mana yang porsional, mana yang proporsional, mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, curious. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat. Oke, tak lanjutin lagi.
Ya, berarti apa? Tadi saya bilang setiap orang harus berfilsafat, meskipun tidak setiap orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar, hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang mantap. 90% aktivitas hidup kita, saya tidak yakin kamu serius. Kalau nggak percaya, kamu uji sendiri. Satu-satu pertanyakanlah variabel-variabel hidupmu, pas apa enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa tafsir hadis. Tak tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Saya pokoknya pengen bisnis Pak, pengen berjuang Pak, pengen apa Pak. Loh kok kemarin kamu milih jurusan TH itu, terus argumennya apa? Kamu pengen wira swasta, pengen bisnis, tapi terus ngambil jurusan TH. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis? Apa kamu, loh iya, harus dipikir serius. Kadang-kadang kamu kan asal kan. Ayo wis, kamu jadi, saya sering tanya gini kalau sama teman-teman di kelas pas ngajarin, masih muslim nggak? Masih. Seandainya ada orang tanya padamu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabanmu apa? Islam itu kan agama yang bagus Pak, baik. Nah yuk, bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba jejer orang yang non muslim, terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab kan? Dulu kamu Islamnya memang manut bapak ibumu muslim, sehingga otomatis kamu muslim. Tapi sekarang kan kamu tidak bisa argumennya otomatis gitu. Yo, bapakku Islam memang muslim. Kalau yang banyak temenmu tidak apa-apa, tapi kalau yang banyak non muslim kamu pontang-panting dikejar. Islam itu agama yang baik. Baiknya di mana? Agama Islam itu damai. Katanya siapa? Kamu harus punya defense, cuma karena selama ini kita nggak serius. Siapa di sini yang ngaku NU atau yang ngaku Muhammadiyah? Kalian ngerti benar nggak NU itu apa, Muhammadiyah itu apa? Saya nggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat, saya ikut ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Pengen ngerti aja filsafat, apa daripada iseng lah Pak? Kok kedengarannya aneh aja ada kok filsafat itu, atau rasanya kok, atau jangan-jangan itu. Jadi banyak hal kita lakukan tanpa pertimbangan yang bijaksana, pertimbangan yang rasional. Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa, semua orang berlomba-lomba ke situ, tanpa dia mikir apa jurusan itu relevan dengan cita-citamu, relevan untuk hidupmu. Tapi jangan mikir begitu. Jadi filsafat nantang kamu, berani nggak kamu mempertanyakan hidupmu? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim, apalagi kita percaya bahwa besok ada yaumul hisab, perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak serius, kamu nanti kalau ditanya malaikat potong-panting. Iya, kalau nggak serius dalam hidupmu susah. Kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa, itu harus serius. Menjadi mahasiswa itu harus gimana sih? Apa tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa? Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu akan ditanya besok oleh malaikat. Kira-kira kalau sampai hari ini hidupmu itu porsi terbesar digunakan untuk apa? Hari ini yang lebih banyak Facebookan apa ngaji?
Sip, nggak apa-apa. Minimal kamu jujur. Mana yang lebih banyak kamu gunakan nongkrong, ngobrol, apa belajar? Dalam seminggu berapa buku kamu baca? Dalam 1 bulan lah, kira-kira kamu bisa nggak ditarget menamatkan 1 buku ngaji kira-kira sak juz, apa sak katamnya sehari sak juz, terus kamu bisa nggak? Seandainya kamu mau mikir level ini kan mahasiswa semua, religiositasmu zaman kamu aliyah dengan zaman kamu mahasiswa itu naik apa, naik kelas apa malah turun kelas, atau stagnan nggak naik kelas ya pancen tuh ini gunung. Oke ya, itu refleksi. Makanya agama itu sangat filosofis, nyuruh kamu muhasabah, nyuruh kamu tafakur. Itu kan aktivitas-aktivitas filsafat. Setiap orang harus jadi filosof. Dalam arti apa? Kamu harus tafakur terus, kamu harus muhasabah terus, memperhitungkan. Kira-kira aku gini nih pas apa ya? Aku gitu itu enak apa ya? Seneng apa ya? Itu tugasnya seorang filosof. Meskipun kamu nggak harus jadi ahli filsafat, kamu nggak harus ngerti ini pikirannya filosof barat, namanya Descartes, dia bilang gini, pikirannya nggak harus itu. Mahasiswa filsafat wajib. Tapi kalau kamu yang bukan mahasiswa filsafat nggak harus. Meskipun kalau kamu menguasai luar biasa, tidak apa-apa. Karena filsafat itu disiplin yang bagi saya elit. Rasanya kan elit. Kalau kamu ngerti filsafat itu rada iso gaya. Iya, seolah-olah gitu padahal kok ya ngono. Oke. Berfilsafat berarti catatan saya yang pertama, mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan. Kuncinya ada pada yang relevan itu. Keyword utamanya. Kamu cari ilmu, ya carilah yang relevan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk agamamu, untuk keluargamu. Cari yang relevan. Jangan buang-buang waktumu untuk hal yang tidak ada relevansinya sama sekali untuk hidupmu. Facebook penting, SMS-an penting, tapi coba kamu hitung postingmu di Facebook dan SMS-mu yang relevan dan fungsional untuk hidupmu berapa persen? Ya kan? Karena saya lihat postingan yang Facebook di sini yang mau sedang galau nih, titik. Iya. Kadang-kadang makan pakai kerupuk aja kamu foto besar-besar, kamu posting wah menu siang ini. Iya. Kurang gawean kan kadang-kadang kamu alah, kamu ngapain aja di foto, di upload di Facebook yo. Coba cari yang relevan aja biar waktumu nggak sia-sia. Cari yang pas. Say hello, nyambung silaturahmi ya oke, tapi yang aneh-aneh ngapain sih? Terus tujuannya apa? Kadang-kadang karena SMS, ngomong, postingan, tulisan begitu lepas dari kamu. Kalau bahasa filsafatnya, authornya sudah mati. Author sudah mati itu kamu nggak bisa kontrol pemahamannya orang terhadap postinganmu. Kamu maunya baik, orang bisa menanggapinya jelek. Kamu SMS jam 12 malam, tujuannya peduli temenmu saya kan temennya, saya setia tak cek. Kamu sudah tidur belum jam 12 malam? Kamu maunya peduli, tapi yang nanggapi bisa jadi marah-marah. Jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur, SMS. Terus bangun, SMS kayak gini aja bangunin orang tidur. Kamu maunya peduli, tapi yang baca jadinya marah-marah. Maka hati-hati, cari hal yang wajib, yang bijaksana, tapi yang relevan. Bantu orang itu bagus, tapi jangan konyol. Konyol itu dalam konteks relevan tadi. Kalau kamu juga tidak punya uang, ya jangan sok ngutangin orang. Nanti kamu sendiri jadinya utang. Itu yang disebut tidak bijaksana. Kapan harus ngutangi, kapan juga jangan ngutangin. Tapi kalau memang uangnya banyak, bisa ngutangin temennya, ya jangan didelik-deliknya duitnya. Ya diutangi lah, kasihan temennya. Itu bijaksana. Yang kedua,
filosof itu menguji hidup. Nyambung sama yang terakhir, refleksi tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan. Jadi ini saya inginnya agak kalian revisi yang kemarin merasa bahwa filsafat itu barang langit. Seolah-olah filsafat itu isinya teori-teori bahas teologi, metafisika, langit. Kira-kira alam ini bahannya apa ya, sumbernya apa ya. Ada filosof yang berpikir tentang itu memang. Tapi apakah yang gitu-gitu relevan sama hidupmu, kamu yang balik. Kamu boleh ngerti Plato, boleh ngerti Aristoteles, boleh ngerti Iqbal, boleh ngerti Ibn Rus, tidak apa-apa. Tapi pilahlah yang relevan untuk hidupmu, kecuali kamu mahasiswa filsafat atau ingin jadi ahli filsafat. Kalau enggak harus kamu cerna semua. Karena setiap filosof itu dia menjawab persoalan zamannya sendiri. Batengah itu corak teologisnya kuat. Ketika dia teologis, maka pembahasan tentang Tuhan luar biasa. Pembahasan tentang manusia dan realitas jadi minimal di abad tengah. Coba kalian baca nanti, mungkin yang di filsafat Islam kan isinya Ibn Rus, Al-Kindi, Mutahari dan kawan itu kan bahasanya melangit semua. Tidak salah mereka, loh. Konteks zamannya mereka memang urusannya langit. Besok kita bisa lihat Tuhan apa enggak? Tuhan itu janjinya kayak di mana? Besok itu ketika dibangkitkan, kita itu jasadnya saja apa jasad sama roh, apa rohnya saja? Oh, itu debat mereka. Apa tengah? Ada yang bilang yang dibangkitkan dua-duanya, jasad sama roh. Tidak bisa, jasadnya kan sudah hancur di tanah. Loh, enggak, nanti sama Allah dikasih jasad baru loh. Oh, enggak adil. Dulu yang berdosa jasad lama kok, sekarang jasad baru yang disiksa. Enggak bisa. Loh, enggak adil gimana? Emangnya disiksa itu jasadnya, jasad apa rohnya? Ada yang bilang, ya rohnya loh, sakit itu kan roh, enggak urusan jasad. Kalau rohmu hilang, jasadmu dipukuli kayak apapun enggak terasa. Oh, itu filsafat klasik abadnya. Allah itu kayak gimana, Tuhan itu kayak gimana. Ibn Rus itu nulis kitab tebel segini, saya lupa judulnya. Hampir setengah bab dari kitab itu membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalian percayalah Tuhan itu maha kuasa, tapi nanti dalam kasus tertentu banyak kontradiksi. Misalnya, bisa enggak Tuhan itu, contoh kasarnya gitu yang dibahas oleh Ibn Rus. Contoh kasarannya agak lucu. Bisa enggak Tuhan menciptakan benang ruwet yang saking ruwetnya Tuhan sendiri enggak bisa ngurut? Oh, itu dibahas oleh Ibn Rus. Kalau kamu kan ngapain bahas gitu-gitu kayak waktu. Tapi dibahas karena memang zamannya kayak gitu. Gitu loh. Membahas pengetahuan eksperiensial untuk Tuhan. Kan banyak pengetahuan yang hanya diketahui orang yang alami langsung. Yang tidak ngalami tidak bisa. Misalnya pengetahuan tentang rasa mules kalau pagi. Hanya yang pernah mules yang ngerti. Kamu jelaskan detail pun mules itu, kalau perut rasanya seperti dia, susah. Kamu jelaskan orang tidak akan paham. Yang paham kalau yang sudah merasakan mules. Oh, kayak gini yang mules itu paham. Tapi kalau kamu sangkutkan dengan Allah, Allah itu kan alim, dia tahu segala sesuatu. Kalau kamu tanya terus, Allah tahu nggak rasa mules? Kan pengetahuan eksperiensial, pengetahuan yang hanya diketahui kalau dialami langsung. Kalau kamu bilang tahu, berarti Allah kena mules. Kalau kamu bilang nggak tahu, masa Allah nggak tahu? Katanya Allah tahu segalanya. Kontradiksi kayak gitu, tanyakanlah nanti di filsafat Islam. Cuma itu memang zamannya kayak gitu. Kalau kamu hari ini masih membahas itu, ya bingung kamu kan? Ngapain buang-buang waktu bahas itu? Sekarang itu yang dibahas urusan demokrasi, urusan kan gitu kamu, temamu hari ini. Karena memang zamanmu itu. Tidak apa-apa. Maka kamu harus refleksi sendiri. Ahli filsafat yang luar biasa itu kadang-kadang terasa melangit karena dia tidak filosof. Tidak filosof itu dia tidak bisa memproduksi ide sendiri sesuai konteks zamannya. Maka banyak dosen filsafat, orang yang pintar filsafat,
kamu memahaminya pontang-panting harus mungkin sambil pening, sambil mengkerut, sambil stres, sambil itu. Karena apa? Pikiran-pikirannya nggak nyambung sama hidupmu. Ide-idenya ide-ide yang nggak relevan sama realitas sekarang. Kamu bahas Plato tentang arfi, inti alam, kamu mesti pontang-panting. Apa bisa intinya alam itu apa, kan kamu bingung. Tapi zaman Yunani dibahas inti alam. Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang 4 unsur, ada yang bilang macam-macam. Zaman itu, jadi kalau hari ini kamu bahas itu diketawain orang, karena zamannya sudah berubah. Oke, berfilsafat, jelaskan di depan, tak lompat aja. Tugas utamanya filsafat ini sebenarnya, kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, clarifying konsep, memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, bikin argumen. Karena di depan teman-teman sudah ada minuman, silahkan diminum. Ya, kalau orang Jawa kan harus dimanggake, jangan-jangan nggak diminum karena nggak dimanggake. Oke. Yang pertama, clarifying konsep. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir, itu semua kan pakai konsep-konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, mungkin definisimu tentang perempuan dengan saya tentang perempuan beda. Setiap orang punya konotasi beda-beda. Jangan sampai kamu ngomong yang nggak ngerti maksudnya yang kamu ngomong, konsep yang kamu omongkan. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru, senengannya pakai istilah-istilah jos. Hari ini kita harus merubah paradigma demi eksistensi kita sebagai agent of change, yang harus melakukan perubahan secara evolutif demi ngomong apa. Ya kan, ngomongnya bertaburan istilah-istilah. Kalau ditanya satu-satu kamu mesti langsung ampun-ampun. Paradigma itu apa? Agent of change, agent itu apa? Change itu apa? Ya kan, eksistensi itu apa? Evolusi itu apa? Takoknya siji-siji kamu mesti penting. Jangan pakai istilah rumit kalau kamu nggak ingin pening sendiri. Ya kan, clarifying konsep, perjelas dulu konsepnya. Latihan bikin konsep, latihan memperjelas. Karena kamu hidup di dunia yang sudah terberi, kalau bahasanya Heidegger. Dunia yang sudah, kamu itu orang yang terlempar dalam fakta. Kalau bahasa Heidegger, faktisitas. Tiba-tiba aja kamu jadi mahasiswa, iya ya. Terus mahasiswa itu apa ya? Itu kamu terlempar dalam fakta-fakta. Dan itu bikin kamu tidak kritis. Seolah-olah ya dunia ini ya kayak gini ini nggak ada masalah. Padahal mungkin banyak sekali masalah. Apalagi yang sifatnya konseptual. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep. Dan bab pertama buku logika itu pasti definisi. Karena memang nyawanya di situ. Jangan sampai kamu ngomong nggak ngerti definisi yang kamu omongkan. Nah itu nggak gampang, ada teorinya. Jangan ngawur. Coba latihan. Misalnya definisikanlah yang paling simpel aja. Kursi. Kursi itu apa kalau menurut kamu? Tempat untuk duduk. Apa pasti kursi? Ya. Ayo, kursi adalah apa wis yang kamu anggap gampang untuk didefinisikan? Bantal adalah apa? Alat tidur. Iyalah,
Antara ilmu soal tidur. Penting kan, penting kita tahu. Anda penting juga nggak pakai batang. Bantal adalah sesuatu yang apa? Kepala saat tidur berbuat dari kamu. Sandaran kepala. Itu kalau saya mau rewel tetap salah kafe. Emangnya bantal selalu sandarannya kepala? Ya, kalau di kamu enggak. Ya kan, sopir itu nggak pakai kepala, bantal itu buat pantat. Ya kan? Oh, susah. Tidak selalu buat tidur juga, tidak selalu. Nah, kalau mau rewel, makanya biasanya filosofi itu menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus jelas, karena memang misinya adalah memperjelas konsep. Ya kalau konsepnya sudah jelas, dia tidak akan rewel. Tapi kalau konsepnya tidak jelas, pasti dia rewel. Apa demokrasi, apa khilafah, apa itu kamu harus jelas dulu. Kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya. Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris, tidak kritis. Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana, mesti keliru. Kalau milikku mesti bagus, mesti ngono. Jadi yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek sebelum kritis. Harus dikritisi dulu, diperjelas dulu konsepnya. Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, janjane padha wae. Dan kamu tawuran gara-gara itu. Apalagi kalau kamu di level kedua, kritis. Meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya gawat. Karena memang iya. Sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Itu kan sadis sekali kan konsepnya kalau mahasiswa yang disuruh kritis itu. Jadi, kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Itu kritis. Kritis tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Kadang-kadang ada sesuatu itu benar dan baik, tapi tidak pas. Kayak tadi loh, kamu punya teman gendut, terus tiap hari kamu panggil, gendut, sini gendut, aku tolong beliin. Benar yang kamu omongkan, tapi tidak pas. Itu perlu kamu kritisi. Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B. Ini konteksnya ngomong tentang apa. Kalau kamu jawabnya kayak gitu, sudah di luar konteks, itu kritis. Karena banyak orang yang sebenarnya cuma beda sudut pandang terus jadi tawuran. Itu yang kamu harus letakkan secara kritis. C ini warnanya dominan putihnya apa dominan hitamnya? Putihnya. Karena kamu lihatnya dari sana. Kalau bagi saya dominan hitamnya, karena saya lihat dari sini. Ya kan? Jadi cuma beda sudut pandang. Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini. Dan sering-sering masalah itu kayak gini dan kita tawuran gara-gara ini. Kamu ngeyel, saya pak lihat dengan mata kepala sendiri, banyak putihnya. Terus aku ngeyel, loh saya juga dengan mata kepala itu sendiri, banyak hitamnya. Jadi yang satu nggak mau disebut bohong, saya juga nggak bohong, saya lihat sendiri, saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tawuran gara-gara ini. Oh banyak masalah yang gara-gara itu terus tawuran, macam-macam. Bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa peristiwa yang cuma beda sudut pandang. Maka kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat yang sampai berkeringat, sampai eyel-eyelan itu, coba dicermati lagi. Jangan-jangan kamu sama temenmu nggak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut pandang aja. Yo, tapi kan kalau dilihat secara hakikat utuhnya kan bener pak ini. Iya, tapi jarang orang bisa melihat realitas full depan belakang atas bawah. Kenapa? Karena caramu berpikir, caramu melihat terbatas. Yang ahli fisika ngertinya ya fisika, filsafat tidak ngerti. Yang ahli biologi ngertinya biologi, sosiologi tidak ngerti. Ada sesuatu yang dari sudut sosiologi dia bagus, tapi dari sudut agama dia jelek. Ada sesuatu yang secara
biologis kesehatan dia jelek, tapi secara ekonomis dia bagus. Maka melihatnya jangan cuma satu. Rokok itu mungkin dari sudut pandang sana halal, dari sudut pandang sini haram, dari sudut pandang sini mungkin sunnah, dari sudut pandang sini mungkin wajib, tergantung konteksnya. Loh iya kan? Mungkin kamu yang sudah terbiasa ngerokok tiap hari. Saya Pak, kalau nggak ngerokok nggak iso mikir. Kalau saya nggak bisa mikir, kuliahku nggak selesai-selesai. Kalau kuliahku tidak selesai-selesai, kasihan orang tua. Maka rokok itu wajib dalam rangka birrul walidain. Iya, golek bener lah. Jadi ini harus kayak gitu. Makanya dalam Islam itu kan hukum itu tidak cuma halal haram. Ya orang sekarang aja agak genit. Emangnya hukum itu selalu halal sama haram. Ada makruh, ada mubah, ada sunnah, macam-macam. Mungkin dalam konteks tertentu ini cuma makruh aja, nggak sampai haram. Tapi yang ini sunnah aja, nggak sampai, kan gitu. Cuma kamu sekarang kan bingung isinya mesti tidak wajib, ya haram. Pacaran wajib apa sunnah, apa makruh, apa mubah, kamu sih pacaran haram. Yang ini halal, yang ini haram, yang itu halal. Itu fikih deh, so kalau masih itu. Fikih itu kategori judgementnya 5. Ada yang cuma mubah aja, suka-suka kamu. Facebook haram, loh nanti dulu. Emangnya harus sampai haram gitu, ya kan? Jadi konstruksinya. Yang terakhir bikin argumen. Bikin argumen itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa. Tanya mengapa, hasilnya pasti argumen. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Mengapa kok kalau orang kota itu cenderung individualis? Mengapa kok orang desa itu lebih mudah diajak gotong royong? Itu mengapa? Itu bikin argumen. Dan itu tugasnya filosof. Saya bilang di awal, filosof itu menyarankan hidup yang tidak asal-asalan. Dan di antara cara hidup untuk tidak asal-asalan adalah tanyakanlah mengapa. Mengapa kok saya harus kuliah? Mengapa kok harus ada uang? Mengapa kok mengapa? Tanya aja mengapa. Itu nanti lahirnya pasti argumen. Jangan takut. Jadi perjelas konsep. Tugasmu kalau memang ingin jadi filosof, clarifying, criticizing, dan konstruksi. Memperjelas, mengkritisi, dan bikin sesuatu. Yang pertama sifatnya ke dalam, yang kedua sifatnya keluar, yang ketiga sifatnya double, ke dalam dan keluar. Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu, apa benar saya harus begini, saya harus begitu, kemudian mengkritisi, kemudian dikonstruksi, bikin argumen, kamu adalah seorang filosof. 3 hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi. Dari refleksi inilah nanti baru bisa lahir, kalau ingin hidup yang baik, dari refleksi lahir namanya aksi. Refleksi menuju aksi, refleksi jadi aksi, itu nanti yang disebut transformasi. Bagi kalian yang mau melakukan transformasi diri, aku selama ini kayak gini, pingin jadi kayak gitu, lakukan refleksi dulu. Refleksi itu ini. Baru setelah refleksi kamu beraksi. Setelah kamu tahu selama ini saya A kurang B, harusnya melakukan C, itu refleksi. Terus baru kamu aksi. Jadi bagi yang punya lembaga, punya organisasi, punya gerakan, tidak boleh melakukan aksi sebelum refleksi. Karena kalau kamu tiap hari aksi yuk tanpa refleksi, hasilnya mesti rusak. Iya, aksi tanpa refleksi itu hasilnya ngawur. Pikir lagi deh, kira-kira
Karena mesti kan, dan monoton. Coba saya tidak tahu, rasaku selama ini lembaga-lembaga ekstra kemahasiswaan itu aksinya monoton. Monoton itu nggak variatif. Demo lagi gitu. Jadi aksi itu mesti demo. Tidak monoton. Dulu zaman Orde Baru bagus, kamu demo itu sakral karena dilarang, dan strategi aksi namanya demo itu efektif. Beda sama hari ini. Hari ini tuh kalau ada demo orang tidak kaget, kamu malah maki-maki orang lewat karena macet kedalan. Ganti, ayo dipikir, ganti strategi lagi. Mosok turun ke jalan. Dulu mungkin efektif turun ke jalan itu zaman Orde Baru. Sekarang zamannya ganti. Kamu boleh ngomong sak kapoke, boleh teriak, boleh ngapain aja sak kapoke meskipun tidak didengarkan. Itu hari ini situasinya kayak gitu. Jadi kalau strategimu masih teriak, nggak akan efektif. Ganti strategi. Itu bagi yang aktivis. Coba kamu bikinlah strategi apa. Jangan cuma gitu dok, demo terus itu. Sudah kalau misalnya perang itu strategimu sudah kebaca oleh lawanmu, dan mengantisipasinya gampang. Sudah banyak resep untuk mengantisipasi demo, mereka sudah punya banyak. Jadi kalau perang kamu harus ganti strategi. Dan yang bisa kayak gitu ya harus diawali dari refleksi-refleksi filosofis. Karena Indonesia itu kan banyak orang mau ngomong tapi jarang orang mau mikir. Iya kan? Kamu juga gitu loh. Kalau nggak percaya, kalau ada masalah atau ditanya temenmu kan kamu kesusu ingin mengeluarkan pendapat. Kamu kesusu ingin komentari. Kamu kesusu ingin pokoknya nyari solusi. Jarang kamu sebentar, saya tidak paham masalah ini. Tak pikir dulu, tak cari referensi dulu. Kalau sudah paham kita ngomong lagi. Tapi kan enggak. Kamu diajak ngobrol aja kan nyambung. Pokoknya sak omong-omongnya, sak ucap-ucapnya ngalor ngidul ya, yang penting rame. Ya kan? Dan itu tidak sehat. Itu melatih kamu untuk jadi Ruhut Sitompul, jadi Sultan Batugana, jadi ya kan? Jangan diwarisi yang kayak gitu-gitu. Oke. Bagian pertama yang terakhir. Nanti dialog terus kalau sudah selesai bagian kedua karena waktunya panjang. Jadi ciri berpikir filsafat, cirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan 7 hal itu. Yang pertama, radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif itu meluas. Kasih gambaran, itu spidolnya bisa dipakai ya. Saya sering orang bingung jadi filsafat itu harus komprehensif, apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini, komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalahmu harus disebut. Kamu mau bahas tentang masjid, misalnya kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakikatnya masjid itu. Pertama-tama kamu harus komprehensif. Komprehensif itu sebut semua variabel yang ada hubungannya sama masjid. Ada bangunannya, ada jamaahnya, ada takmirnya, ada tempat sepeda, ada apa lagi? Sandal, ada apa lagi? Sajadah, ada tasbih, ada mikrofon dan seterusnya. Ini kan masih banyak lagi. Ini semua variabel. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu, semakin valid. Tapi terus kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini. Maka kamu harus radikal. Cari esensi hakikatnya. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu. Mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang kalau dia
nggak ada, status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Misalnya, kalau nggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid nggak? Nggak, berarti dia esensial. Kalau nggak ada jamaahnya masih bisa disebut masjid nggak? Masih ya? Berarti dia nggak esensial. Kalau nggak ada takmirnya masih ya, nggak penting. Kalau nggak ada tempat sepedanya masih, nggak ada sandal, nggak ada sajadah, nanti banyak variabelnya. Nggak ada imamnya masih dari masjid nggak? Masih. Berarti hakikatnya masjid menurut kamu loh ya, cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa ya? Apa wilayahnya, apa itu, kamu teliti semua, variabelnya masuk. Itu yang disebut radikal, itu kan mendalam. Terus sampai kamu ketemu dasarnya, bangunan. Meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting, Pak. Di mana kita sujud itulah masjid. Jadi tidak ada hakikatnya masjid. Rusak. Dari mana papa kaki ibu ya. Oke. Itu kan kamu sendiri yang bilang jamaah tidak inti, imam tidak inti, lah kamu dewe nyimpul gitu. Oke. Yo, silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis. Kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius. Dengan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Nggak punya konsep, nggak punya, bingung kamu. Tuh. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Itu ciri pemikiran filosofis. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat. Sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Nggak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur. Kalau saya mau bebas ya, meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau nggak percaya coba aja, kamu pengen mikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, nggak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu mikir jadi presiden. Iya kan?
Kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu tidak bisa. Orang melarang pikiran. Awas loh, jangan berpikiran kotor loh. Jadi kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau mikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora tetap. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau nggak percaya coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu, baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa ini. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa Pak? Bebas berpikir bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah, itu kamu harus tanggung jawab, karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan, tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah, loh ini kan pikiran saya sendiri. Ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan, bukan dengan yang kamu pikirkan. Karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis. Yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita ringkes jadi satu, bahasanya cuma satu, adalah akalmu harus sehat. Itu aja, akal sehat dan waras. Iyalah, sehat bahasa Indonesia harus benar, waras bahasa Jawa. Jadi akal sehat, bekalnya itu aja sebenarnya. Akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar, oleh obsesimu, oleh nafsumu, oleh ambisimu, oleh fantasimu. Hati-hati. Apalagi yang namanya fantasi itu kan sering merusak pikiranmu. Mikir sing aneh-aneh, membayangkan yang aneh-aneh, menghayalkan yang tidak perlu, tidak penting, menghabiskan waktu, itu yang sering. Membuka konten yang tidak beres di internet, itu kan sebenarnya mikir aneh-aneh, mengotori pikiran. Ada yang masih rajin. Iya, sudah diblokir ribuan situs, ya kamu masih lebih pintar. Masih nemu aja ya, gitu-gitu. Iya, kok iso ya, pintar banget. Iya. Ya, padahal apa sih menariknya? Saya tidak tahu menariknya di mana. Yang jelas tidak menarik sih kan, mendorong kamu berpikir yang tidak. Ya, dihindarilah. Itu bikin, sebenarnya kamu bisa protes bahwa itu kan alami Pak, fitro apa? Ya kan? Bahwa kamu suka dengan yang gitu-gitu iya, tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan? Apalagi yang itu destruktif. Tidak harus jauh-jauh dengan agama. Dengan akal sehatmu sendiri dia destruktif. Kalau kamu rajin kayak gitu, saya lupa, secara kimiawi ada zat kimia tertentu dalam tubuhmu yang itu kalau dirangsang terus-menerus, kayak kamu yang kayak gitu itu, hasilnya kayak kamu narkoba, kopi, rokok, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, gak enak kan ketagihan yang gitu itu. Apalagi kamu belum punya istri. Akhirnya yang terjadi kamu menghayal yang tidak-tidak, berpikir sing ora-ora. Kadang-kadang ada yang kebablasan kan, sama temennya sendiri, pelatihan, workshop. Ya kan? Kan gitu sekarang banyak. Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus nih. Gimana kalau kita bikin pelatihan? Kan mesti gitu kan. Ya, hati-hatilah. Jadi karena kuncinya di akal sehat. Kalau memang sudah mantap hatimu ingin berfilsafat, biarkan akalmu sehat, jangan dikontaminasi yang itu. Yo,
Gradasi lah kalau memang sudah sering gitu. Kalau selama ini seminggu 3 kali ya jadi sekali aja lah. Ya. Atau mulai sekarang saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan dan kawan-kawan kurangilah secara gradual. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain nongkrong dan mangku laptop. Karena biasanya kalau sudah gitu, karena memang dunia ada di pangkuanmu begitu pegang laptop. Hanya saja kamunya sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. Maka caranya ya sementara diingat dulu. Kayak para sufi itu loh, ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia, untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah keterikatan di batinnya dengan dunia sudah nggak dahsyat lagi, dia balik lagi hidup di tengah masyarakat tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu tidak seneng perempuan, nggak seneng yang gitu-gitu. Karena kamu tidak mau terikat dengan yang tidak beres itu, kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya sering kan dikritik, kadang-kadang kalau ada apa, kita kan normal Pak, kita kan itu. Justru karena kamu normal itu hindarilah. Kalau kamu kalau kamu tidak normal sih tidak apa-apa, kamu gitu-gitu. Karena kamu normal itu hati-hati, hindari. Oke ya, cara berpikirnya dibalik gitu. Jangan mentang-mentang normal terus kamu lampiaskan sesudah hatimu. Oke, karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi nggak menarik. Kalau dipamer-pamerkan terus jadi harus ditutup. Jadi pikiranmu juga gitu, jangan diisi yang gitu-gitu. Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis nggak masuk. Betul loh. Dan ini kan lebih dasar daripada ceramah kayak gini kan kamu lebih mending nonton TV, nonton internet, mending gitu kan. Karena memang di sini ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ. Makanya hati-hati, dibentuklah bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas, tapi pertanggungjawaban itu nggak harus untuk orang lain tuh. Yo, kalau karena kita Muslim, pertanggungjawabannya juga ke atas. Kamu tak kasih energi, tak kasih kecerdasan, tak kasih tenaga, waktu muda, kamu pakai apa? Dari 100%, kira-kira yang paling banyak alokasinya untuk apa? Itu kamu besok ditanya. Ngenetnya berapa persen, ngobrolnya berapa persen, nongkrongnya berapa persen, baca buku sama ngangkring kira-kira lama mana. Itu nanti ya, tanggung jawab kamu kan. Karena kamu ini dapat fasilitas. Ya, nggak setiap orang kan bisa menikmati fasilitas kayak kamu bisa kuliah. Jadi elit, tidak kerja tapi dikirimi uang terus dan dianggap kelompok intelek. Ini kan luar biasa. Padahal kamu di sini cuma nongkrong sama gitaran kan, tapi kalau kamu pulang kan merasa ini loh mahasiswa elit intelektual Indonesia kan, kamu merasa gitu. Padahal seminggu sekali megang buku nggak mesti. Maka anugerah itu harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Bagian pertama, provokasi filsafatnya saya kira sudah. Nanti kalau masih ada sesi, kita masuk ke bagian kedua yang agak teknis. Ada pertanyaan. Iyalah, karena kalau saya ngomong sendiri kan enaknya kamu, saya yang capek. Silakan. Pertanyaan, komplain, usulan, boleh untuk saya, boleh untuk panitia. Dan saya nggak ngomong sendiri. Oke, tidak ada. Ini bukan ceramah di masjid loh ya, ini dialog loh. Saya mau tanya. Sebenarnya kalau tadi berbicara bersama itu pikiran kita harus tidak kotori. Saya katakan itu fantasi, ambisi ada. Nah, yang perlu kita sebagai generasi muda, ini kan generasi muda hari ini kenapa tidak berkarakter, kenapa ada kata-kata galau dan sebagainya, itu karena saya melihat generasi muda ini tidak bisa bertahan melawan itu semua, melawan pengotoran pikiran yang tanpa sadar, dan itu
secara naluriah itu dikontrol secara alam bawah sadar. Saya melihat seperti media itu sangat hebat karena masuknya insting bawah sadar. Itu yang menarik di situ. Nah, bagaimana? Nah, kalau saya bertanya, bagaimana tip atau bukan tip ya? Menurut saya tip itu terlalu aplikatif. Ini ada suatu instan atau sesuatu yang bersifat instan atau sistematis. Karena jujur saja, saya mengamati mahasiswa sekarang. Kalau saya di psikologi, mengamati mahasiswa sekarang itu mikirnya itu malas itu. Mikir aja malas, apalagi kalau kalau diajak apa-apa itu mikir aja malas. Mikir itu kan yang bebas yang kayak gitu, mikir aja udah malas. Ini karena rusak oleh fantasi dan sebagainya. Ini bagaimana? Oke, ya. Alhamdulillah kamu sudah siap untuk tobat. Oh iya, pertama-tama langkah perjuangan paling awal yang paling penting adalah sadarilah. Itu aja sudah luar biasa. Orang Indonesia kenapa krisisnya nggak selesai-selesai? Nggak banyak orang sadar. Kamu sadar dulu itu sudah 50% dari perjuangannya. Tapi terus jangan berhenti di sadar. Harus ada upaya. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri kok. Rancang aja sesuai kamu, versimu. Saya nggak harus nasehatin ini baik loh, ini buruk. Kamu referensimu itu lengkap sudah di kepala. Kamu sudah hidup 20-an tahun lebih, itu pasti di kepalamu sudah. Ini baik, ini buruk, itu lengkap. Apalagi kalau akalmu sehat, itu kamu sudah ngerti mana yang boleh atau tidak boleh. Dan kamu tidak harus capek-capek. Ini dalilnya apa, Qur'annya apa, tidak. Akalmu sehat aja kamu sudah ngerti kok. Ini nggak boleh, ini nggak layak, ini nggak sopan, ini nggak pas. Itu harus ngerti dewi. Pikiran itu habit. Biasa. Ingat-ingat ini kuncinya. Pikiranmu itu, kalau kamu biasakan dengan yang baik-baik, yang semangat-semangat, yang positif-positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kamu biasakan dengan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, hasilnya akan jelek. Latihlah, biasakan dia dengan yang baik-baik. Biasakan dia dengan yang maju-maju, yang progres-progres. Jangan biasakan dengan yang destruktif. Paling gampang ya kayak tadi, ketika kamu rajin surfing yang jelek-jelek, pikiranmu akan terbiasa. Dan dia akan memproduksi sendiri justifikasi-justifikasi, pembenaran-pembenaran yang semula jelek. Bisa jadi lama-lama terus jadi baik. Jadi biasa awalnya, terus naik lagi jadi baik. Awalnya kamu agak gimana ya kok nonton gambar kayak gini. Terus lama-lama kelihatan lagi. Kelihatan lagi lama-lama. Ada yang lain nggak? Dan terbiasa sudah pikiranmu. Kemudian dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Enggak apa-apa, cuma lihat kok. Lebih dahsyat orang yang melakukan, yang selingkuh, yang itu. Saya kan cuma lihat gini. Nggak apa-apa, cuma lihat aja kok, nggak melakukan sendiri. Dosa ya dosa kecil, kayak gini dibandingkan yang korupsi tidak ada apa-apanya, apa sih gini. Dia akan memproduksi justifikasi. Ini hak asasi kok, saya lihat kayak gini kan urus-urusanku sendiri. Nanti akan gitu juga. Misalnya kamu yang sama pacarmu rajin belajar bersama sampai jam 12 malam di kamar. Itu awalnya kamu akan takut luar biasa, mungkin bingung, tapi lama-lama akan ada pembiasaan dan dia akan memproduksi justifikasi sendiri. Kalau sama pacar-pacarku sendiri, suka sama suka, nggak ada paksaan. Kalau ada resiko kan tak tanggung sendiri. Ngapain sih orang-orang itu rewel? Kan mesti gitu. Dan lama-lama kamu terbiasa dan pembiasaan. Maka sebelum terlanjur, biasakanlah akalmu dengan yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang benar-benar. TV juga begitu. Kalau kamu merasa kamu merasa lemah dan sangat mudah terpengaruh, iya, ganti aja channelnya. Kamu nggak usah nonton yang gitu-gitu, nonton aja SpongeBob apa nonton. Itu ideologis. Iya kan? Jadi, atau kalau nonton TV ya tontonlah biasa-biasa aja, anggap aja nonton film. Kalau nonton film kan gitu kan, waktu nonton aktornya nangis, kamu ikut nangis, sedih. Tapi habis nonton film kan biasa lagi kan. Udah lah, cuma film kok. Jadi kalau kamu nonton TV, anggap aja itu acting.
nggak tenangan. Coba aja di TV itu debat mati-matian kayak mau pukul-pukulan, begitu acara ditutup ketawa-ketawa salaman. Sementara kamu yang lihat tadi masih marah, masih iya kan? Iya. Begitu ya kita akhiri acara sekian terus salam-salaman, sementara kamu masih kurang ajar masih gitu. Dia sudah salaman ketawa-ketawa. Maka anggap aja itu acting gitu aja. Tidak usah dimasukkan lagi. Kamu cari sendiri kebenaranmu, kebijaksanaan versimu. Jangan takut. Jadi karena kamu tanggung jawab sendiri nanti. Jangan mau gampang dipengaruhi orang. Kalau kamu tidak butuh filsafat, tidak harus ikut ngaji filsafat. Jangan mau dipengaruhi sama panitianya. Nah, karena kamu yang ngerti butuhmu apa untuk hidupmu. Gitu loh. Refleksi. Makanya bagian pertama bagi saya penting untuk menggugah kamu. Kamu itu harus hidup mandiri, bertanggung jawab, mau berpikir reflektif, jangan hidup asal-asalan. Kuncinya kan di situ. Maka paling awal tadi saya bilang setiap orang harus jadi filosof, meskipun tidak harus setiap orang jadi ahli filsafat. Nanti siang kamu belajar filsafat barat, mungkin sorenya belajar filsafat Islam. Tidak apa-apa, itu referensi-referensi bahan kamu untuk berfilsafat, untuk memfilsafati hidupmu, untuk merefleksikan, untuk menguji hidupmu. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Mungkin kamu punya keterbatasan, tapi tokoh-tokoh besar bisa ngasih kamu referensi yang lebih bagus. Caranya gitu. Jadi meskipun tidak harus kamu kuasai, seperti yang bilang tadi, yang wajib menguasai hanya mahasiswa filsafat. Kalau kamu agama hanya nyuruh kamu muhasabah, tafakkur. Makanya ayat-ayat yang nyindir kamu, afala takilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, itu kan buahnya. Itu sebenarnya maunya nyuruh kamu berfilsafat, nyuruh kamu membijaksanai hidupmu. Oke, jadi mulai hari ini tadi siapkan dirimu untuk bertanding di arena hidup yang serius. Jangan sampai kamu sadar untuk serius itu nanti setelah menikah. Iya, orang itu biasanya sadar untuk hidup serius setelah menikah. Itu pun biasanya kesadaran ekonomis. Iya, kesadaran untuk cari uang. Untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi dari itu harus sekarang. Karena kalau kamu nunggu besok setelah nikah, apalagi punya anak, agak berat. Maka mulai sekarang dibangun lagi. Aku ini ingin mencetak diriku dengan profil yang kayak gimana. Itu mulai kamu rancang sekarang. Jadi seandainya besok ada pelatihan lagi filsafat, acaranya jangan lagi ceramah, tapi workshop. Pelatihan evaluasi diri tapi yang filosofis. Itu lebih menarik. Jadi bisa sampai malam, bisa itu. Jadi biar nggak cuma model halakoh untuk muhasabah itu, model filsafat juga bisa ada halakohnya sendiri tapi yang filosofis. Jadi kalau yang halakoh teman-teman yang di sana itu kan teologis itu bagus, ada agama. Sekali-sekali basisnya adalah akal sehat. Karena sekeliling kita itu banyak sekali yang tidak masuk akal sehat, tapi kamu tidak sadar karena dianggap biasanya ngomong. Coba aja, banyak sekali yang tidak masuk akal sehat. Kadang-kadang ada tulisan dilarang parkir di sini, tapi di bawahnya sepeda banyak sekali. Ini janjiannya gimana mikirnya orang-orang? Ada yang banyak lah, yang tidak sehat itu banyak. Tapi tiap hari kamu lakukan karena nganggapnya ya wis biasa itu. Maka mulai sekarang cerdasi hidupmu. Ada pertanyaan lagi? Apa dilanjutkan? Saya jam lagi ya, jangan lama-lama. Yalah. Nanti kalau terlalu banyak penuh di sini, harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang. Karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh space lebih banyak. Karena teorinya mesti banyak. Saya menghindari ngomong banyak teori. Karena begitu saya ngomong banyak teori, kamu akan ngantuk.
Jangankan yang teori, khutbah Jumat 10 menit kamu sudah ya kan? Apalagi filsafat sehari lagi, wah dahsyat itu. Oke. Nah, sekarang ini yang agak konsep. Filsafat itu secara umum yang dibahas 3. Ada realitas, ada nilai, ada pengetahuan dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Kalau nilai itu isinya 2, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi, metafisika, ngomong realitas itu biasanya isinya 3. Yang pertama teologi, membahas tentang Tuhan. Yang kedua kosmologi, membahas tentang alam. Yang ketiga antropologi, membahas tentang manusia. Itu yang ontologi, Tuhan, alam, manusia. Kalau yang aksiologi, nilai, itu etika, estetika. Akan dapat contoh-contoh teori, contoh-contoh konsep tentang teologi, tentang kosmologi, tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore. Teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. Kosmologi dan antropologi, kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal, kalau antropologi itu filsafat barat modern. Nah, nanti dapatnya nanti siang, tidak harus saya jelaskan. Kalau nilai etika, estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah. Sebenarnya ada 3. Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika. Logika itu nilai kebenaran. Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi cabang filsafat. Enggak. Seandainya kamu mau masuk, sebenarnya dia juga nilai, cuma nilai kebenaran. Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik. Nilai, biar kamu ngerti sebelah sedikit. Kalau kebenaran itu sifatnya universal. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju, harus ikut itu. Itu kebenaran. Makanya logika ilmunya. Asumsi-asumsinya eksak, pasti. 1 tambah 1, 2. Itu kebenaran. Di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan. Kebaikan itu sifatnya konvensional. Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi. Baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana. Itu nilai kebaikan. Kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan. Tapi di luar negeri tidak apa-apa. Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas, itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, pakai tidak apa-apa kalau di kampus. Sayangnya di sini nggak gitu. Iya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Iya, pokoknya harus pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar enggak. Dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional mungkin tidak nyambung. Apa sih Pak hubungannya kuliah sama sepatu? Abal, kamu nyari argumennya susah. Karena memang levelnya bukan level kebenaran logis. Levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional, hasil kesepakatan. Disepakati bahwa kalau di sini
Itu kuliah yang sopan, yang dianggap baik. Makanya kodenya bukan kode logis namanya, kalau di kampus namanya kode etik. Karena dia memang etika. Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya. Apa Pak hubungannya mikir sama sepatu itu? Apa kalau nggak pakai sepatu saya nggak bisa mikir? Karena kan sering komplain gitu. Iya, levelnya bukan level itu. Aturan itu kode etik, etika itu kebaikan. Hubungannya bukan salah benar, tapi baik atau tidak baik. Kan itu nilai. Yang terakhir nilai estetik, keindahan. Ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif. Yang konvensional tadi namanya intersubjektif, disepakati oleh antar subjek. Nah, yang estetik ini namanya subjektif. Setiap kepala, setiap orang idenya masing-masing, itu estetik. Saya merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep. Yang perempuan, bukan yang laki-laki. Itu saya, versiku. Mungkin kamu yang lain beda, gitu loh. Botak itu seksi misalnya. Itu versi individual. Karena botak atau tidak, itu kan urusan estetik. Kalau urusan estetik, orang bisa ya, bisa enggak. Suka-suka. Saya suka laptop warna pink. Ayo suka-suka dia. Ada yang bilang saya suka dangdut. Sementara yang pun dangdut musik kayak gitu kan lebih enak campur sari. Itu selera, kamu nggak bisa menggugat. Kamu nggak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut. Nggak akan ketemu jawabannya. Karena itu urusan sangat subjektif. Masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat level nilainya. Ini ngomong benar salah, apa ngomong baik tidak baik, apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Itu aja. Kamu dikasih minum teh, nggak dikasih, tutup. Sementara ini dikasih tutup. Itu kira-kira levelnya kebenaran, kebaikan atau keindahan? Kebaikan. Kenapa bukan kebenaran? Kalau saya argumennya gini, harusnya semua dikasih tutup. Kan ini lama, nanti jangan-jangan ada laler, ada apa masuk. Nah, ditutup dulu biar gak kena kuman-kuman. Kalau saya argumennya gini, kebaikan, kebenaran atau keindahan? Kebaikan. Oke, maka nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya Filsafat Nilai. Karena orang sering gitu, sering nggak bisa. Kalau itu kesepakatan, lihatlah konteksnya. Kalau itu kebenaran, lihatlah konsepnya. Kalau itu keindahan, lihatlah siapa yang ngomong. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ini tema tentang benar salah, yo konsepnya dulu, teorinya apa yang dipakai, settingnya deh. Sementara kalau itu kebaikan, lihat di mana dan kapan ini diomongkan. Kalau itu konteks estetik, keindahan, siapa yang ngomong, siapa yang memahami. Itu pahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya, prosedurnya, prosedur berpikirnya. Itu cabangnya namanya epistemologi. Gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya. Itu namanya epistemologi. Ngomong tentang benar salah. Jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan, alam, manusia. Tema Tuhan, alam, manusia itu bisa kamu lihat di 3 level. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan. Dan caramu untuk
membahas dan ukuran benar salahnya apa, itu ada di epistemologi. Filsafat secara umum itu isinya. Jadi ada objek ontologisnya. Nah, disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan, dan yang terakhir caranya, cara mikirnya. Mana salah, mana benar, ukurannya benar apa, ukurannya salah apa. Andainya kamu disuruh analisis, ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid teman-teman HTI, itu kira-kira enaknya dibahas level kebenaran, level kebaikan, atau level keindahan? Iya, kebaikan, keindahan, apa kebenaran? Kira-kira kalau level keindahan kamu mau bahas apanya? Ayo. Keindahan itu kan etis atau tidak etis? Apakah memang sudah etis? Misalnya yang sana di masjid duduk bareng sementara kamu di kelas, seperti kelas kayak gini, itu etis atau enggak? Atau memang sudah pas harus begitu, yang filsafat sekuler di luar masjid, sementara yang itu level kedua, etika kan. Urusan benar salah susah, tapi etika bisa dibahas. Atau indah tidak indah, oh itu nanti bisa lagi. Mana yang lebih indah, duduk kayak gini apa lesehan kayak gitu. Oke. Ya, ini tadi sudah tak bilang kan. Orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi, tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik level aksiologi. Kenapa? Karena sosial politik juga harus dilihat levelnya. Apakah itu level baik tidak baik, atau level benar salah, atau level indah tidak indah. Meskipun nanti di buku-buku tertentu disebut sosial dan politik itu masuk aksiologi. Di luar tiga ini ada namanya filsafat khusus. Filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu. Maka ada namanya filsafat agama, filsafat politik, filsafat budaya, filsafat uang, bahkan ada filsafat seks, ada banyak kan filsafat-filsafat. Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran-ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya. Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang, ada banyak kan kalau melihat di buku-buku itu. Jadi filsafat khusus. Ya nanti kamu cari di buku-buku. Ini nggak perlu saya jelaskan biar kamu tidak pening. Intinya ada dua model filsafat itu. Ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruksi filosofi itu